Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala alaina bi ni'matin wa syukrillahi ta'ala azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisil azimil karim. Man habba ayyubsata lahu fi rizqi wa yansalahu fi athari falyasir rahima akhrijal Bukhari. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan dapat bertatap muka di bulan suci, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salat dan salam marilah kita junjungkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, saya ingin sharing kepada teman-teman semua yaitu tentang keutamaan atau keistimewaan di bulan suci Ramadan. Kenapa saya ingin sampaikan? Karena ini sangat penting sekali untuk teman-teman semua, yang mana teman-teman semua di sini tidak hanya sekedar puasa, hanya menahan diri, hanya tidur, capek, haus dan segalanya, tapi tidak mendapatkan sisi kebaikan atau keutamaan di dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh dari itu saya ingin sharing kepada teman-teman semua apa saja keutamaan di dalam puasa Ramadan ini, kemudian apa saja sih keistimewaannya. Semoga dengan ini semua teman-teman lebih bersemangat dan bersinergi dalam melaksanakan bulan suci Ramadan, karena tidak hanya sekedar puasa menahan diri saja, tapi kita ada sisi pahala dan kebaikan yang kita ketahui di dalam puasa suci Ramadan ini. Baik, adapun keutamaan di dalam puasa suci Ramadan yaitu pahalanya akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah sedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un halim." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya adalah perumpamaan, artinya adalah nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah serupa dengan sebutir benih yang menunjukkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa yang ia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 261. Itulah balasan pahala yang kita dapatkan. Itu merupakan contoh dari sedekah. Sedangkan bagaimana dengan puasa yang kita lakukan saat ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang bunyinya, qala Allahu kullu amali bani Adam lahu illa siyam wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Muttafaqun alaih. Nah, teman-teman sekalian, tidakkah kita termotivasi dengan kalimat tersebut? Setidaknya kita sudah melakukan kebaikan dan setidaknya pahala yang kita lakukan sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman semua bisa istiqomah di dalam puasa Ramadan ini. Kemudian keutamaan yang kedua adalah bau mulut orang yang berpuasa maka lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak misik. Meskipun manusia tidak menyukai yang namanya bau mulut manusia karena tidak sedap, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat menyukainya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis siyam atyabu 'indallahi ta'ala min rihil misk." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau minyak misk. Muttafaqun alaih. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi."
Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Ketika berbuka dia gembira dengan bukanya, dan ketika dia bertemu Tuhannya dia gembira dengan puasanya. Muttafaqun alaih. Keempat, memasukkan pelakunya ke dalam surga. Masya Allah, ini keutamaan yang keempat. Suatu hari Abu Umaymah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang amal yang memasukkannya ke dalam surga. Imam Ahmad, Nasai, dan Hakim meriwayatkannya dalam hadis yang mana bunyi hadis tersebut adalah An Abi Amamah qala ataitu la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qultu murni bi amali yudkhiluni al jannah qol alaika bis saumi fa innahu la adlala thumma ataituhu athaniya fa qala alaika bis siyam. Dari Abu Umaymah berkata, saya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya berkata, perintahkan kepada saya dengan amal yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maka berpuasalah. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Hakim, yang mana hadis tersebut diriwayatkan sahih dan dia mensahihkannya. Karena hadis itu ada beberapa tingkatan, ada hadis sahih, kemudian ada hadis doif, lemah, dan hadis hasan ya. Yang kelima adalah puasa akan memberi syafaat bagi pelakunya. Barang siapa yang berpuasa maka akan diberi syafaat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat. Bagi siapa? Bagi seorang hamba di hari kiamat. Itulah fadilah maupun keistimewaan di dalam puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga teman-teman semua dapat istiqomah di dalam puasa bulan suci Ramadan ini.